Barangkali ada yang rindu untuk membagikan berkat. Luar biasa. Silakan Pak, terima kasih. Selamat malam. Saya kemarin itu dapat kabar saudara, tetangga saya dia memang kira-kira 2-3 tahun lalu udah pindah ke Jakarta ke BSD karena anaknya mau kuliah di sana, jadi dia satu keluarga pindah ke BSD, anaknya perempuan 2 ya saudara. Nah minggu kemarin itu saya dapat kabar juga dari kakak ipar, karena dia ada hubungan dengan kakak ipar saya, dia masuk rumah sakit katanya, stroke saudara. Nah tadi tanggal 8 kemarin kita dapat kabar dia meninggal saudara. Ya 55 tadi dia juga minta bantu, istrinya minta bantu ke saya untuk bikinkan surat, karena dia masih KTP-nya masih KTP TKI 3 Blok C, jadi minta surat kematian untuk nanti diproses kremasi saudara. Sebelumnya tanggal 4 kemarin juga sama saudara, teman satu angkatan mereka itu juga sama 55, dia main pingpong, gak lama capek duduk lewat saudara. Nah intinya saya kemarin dengan menantu saya, kebetulan menantu saya kemarin datang, saya ngobrol dengan dia, saya ceritakan tentang 2 kasus ini yang mau 55 udah meninggal. Nah saya tanya, kamu papa dulu gimana?
papa ini dia umur 48 saudara. Dia sering olahraga, pada saat dia olahraga pusing, gelap sekali, dia buru-buru pegang tiang, akhirnya sampai beberapa lama baru sadar. Nah ternyata saudara dia harus bypass papanya. Ya. Saya bilang tuh si papa umur 48, sekarang umur berapa? Sekarang udah hampir 76 lebih. Ya, itu saya bilang kesempatan dia, memang si dokter juga bilang karena papanya dulu sering olahraga sehingga pembuluh darah kecil-kecilnya itu yang bisa supply oksigen. Nah, kalau dia jatuh udah mungkin bisa lewat saudara. Nah, saya bilang kamu kesempatan kapan nanti cerita sama si papa, karena papanya memang masih agama Buddha ya. Dia bilang kamu cerita, ini umur 55 jauh saudara, udah boro-boro dia lihat anaknya menikah saudara. Ya kan punya cucu, menikah aja juga belum gitu, nikahin anaknya aja belum ya. Makanya saya ingat sekali papa saya juga ya, umur 53 menikah. Memang cici saya udah menikah waktu itu, tapi belum lihat cucu ya. Mau lihat cucu itu suatu anugerah saudara. Saya udah bersaksi banyak sekali orang yang tidak bisa melihat cucu saudara ya. Ya puji Tuhan mama saya bisa lihat bonus ya, bisa melihat cucu, bisa melihat buyut. Nah tahun ini juga dapat 2 buyut lagi. Satu dari cucu saya juga dari bulan depan jadi engkong nih. Bulan depan jadi engkong, satu lagi dari koko saya ya. Koko saya juga bulan ini dia anaknya lahir. Dan mama saya sudah 84, jadi sama kita sih orang Chinese sio kelinci ya saudara. Jadi saudara kita bersyukur ya, yang berdua untuk cerita. Kalau kita pagi-pagi masih bisa buka mata, puji Tuhan, kita masih dikasih kesempatan. Ya, memang intimidasi mah banyak ya saudara ya. Saya ingat waktu pas saya umur dekat-dekat 53 juga saya intimidasi dari si iblis ya. Ya ingat tuh, papa lu juga umur segitu udah lewat. Saya juga ada intimidasi dari si iblis. Nah, kemudian wah kamu udah lewat 53 nih. Kamu juga bisa lihat cucu nggak? Nah, saya berdoa terus Tuhan, saya juga pengen lihat cucu ya, saudara. Karena memang kita udah jauh lagi, kita punya anak kecil lagi ya juga senang juga saudara. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur saudara. Kita memang sudah punya jaminan karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting, karena memang hidup ya rata-rata hidup manusia berapa tahun di sini. Yang paling penting nanti di sana ini kekekalan. Kalau kita di sini hidupnya juga susah, mati juga susah. Nah, kita orang paling malang saudara. Tapi puji Tuhan, kita orang berbahagia ya, Ajun. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kita sudah menerima keselamatan cuma-cuma gratis, gratis saudara. Kita nggak perlu susah-susah cari keselamatan. Tuhan berikan secara gratis, bukan hasil usaha kita, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan saudara ya. Biar hati kita selalu bersyukur. Gampang bersyukurnya apa? Puji-pujian. Dalam puji-pujian kita bersyukur, mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Nanti dulu. Kita angkat dulu semboyan FGD Man kita ya, bahwa Tuhan itu sangat baik. FGD Man, Bistro in Rome. Haleluya. Di sini ada tamu dari luar, kita boleh singgung. Nggak tahu semboyan, nggak ada apa-apa. Tahu dia mau. Harus kita nanti jadi sorotan. Silakan. Silakan. Woi mantap. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita harus merasakan Tuhan Yesus itu baik. Jangan kata orang lain Tuhan Yesus baik, padahal kita nggak ngerasain, rugi saudara. Karena kita anak-anak Tuhan harus selalu diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Bab umur manusia seperti tadi, umur manusia itu 70 tahun saudara. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya ya repot-repot lah, bonus ya, habisnya bonus. Waktu saya mendengar baca firman itu, waduh Tuhan, berarti saya udah waktunya pulang Tuhan. Tapi Tuhan jangan pulang, saya pulang dulu, saya masih pengen melayani Engkau. Istri saya juga masih oke Tuhan. Ya, tapi
Waktu saya baca lagi kejadian 6 ayat 3 ya. Roh Tuhan tidak selamanya ada pada manusia. Manusia itu daging. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa umur manusia itu 120 tahun. Dia bilang, yes Tuhan. Berarti saya baru 30 tahun Tuhan. Hanya saya terus rindu untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai kita, pasti kita memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan dikasih kesempatan. Seperti yang tadi saudara kita katakannya, salah satu gereja di saya itu di GI itu Pacungun namanya ya. Pacungun. Waktu saya hari Sabtu saya ada persekutuan usia indah. Saya lagi itu ada Pak pendetanya datang, Pak Santobi. Pak Teh, oh Pacungun dipanggil Tuhan. Masa Pak? Iya. Padahal saya lagi sakit, dia datang ke rumah saya melayani sama Pak pendeta Pak Santobi itu. Dengan rumah teh aduh nikah hese, guling-guling tengah pagi wae. Ngan wae tempat di pagar, jaket Pak teh akan diponek aya. Iya Pak teh. Jadi ketemu saya rumah saya itu. Nah itu dia rindu melayani Tuhan. Kemana-mana ada yang sakit, ada apa, dibesuk sama dia. Orang baik. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya pulang ya bisa apa-apa ya. Kayak kita selagi Tuhan kasih kesempatan, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan itu. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sebab kesempatan itu tidak bisa datang kembali lagi. Tuhan kasih waktu, pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kesaksian saya singkat menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan diberkati. Belum ada kesaksian berikutnya, juga hari dia maka pujian kita Allah itu baik. Allah itu baik. Luar biasa.
teman saya di tempat rehab. Umurnya udah 80 lebih. Kesian, saya sampai nangis peluk dia. Itu teman baik saya. Orangnya ceria biasanya. Orangnya ceria, baik, sopan. Sekarang kena rehab, kenapa? Dia jadi kalau kita di karismatik mah itu kayak semacam kerasukan. Dia tuh jalan pagi di kompleks Singgasana. Di kompleknya dia emang tinggalnya di eksekutif. Orang kaya sekali, rumahnya aja 1.700 meter. Mobilnya, bayangin, mobilnya garasi cuma ada bisa masuk 6 ya. Pakai lift 6-nya jadi 12. Mobilnya bagus, mobil bagus semua. Di luar masih ada 4 biji, itu di dalam udah 12. Kaya sekali orangnya. Tapi gitu, karena masalah tuh jadi tidak berdaya. Anaknya sampai nangis kemarin juga, ketemu tuh nangis. Aduh, gimana ya kok kerjanya kayak gini, si papa sampai jadi gitu. Malam-malam suka bangun, teriak-teriak. Satu kali ambil gunting, tar ke anaknya pas anaknya keluar. Untung nggak kena. Dan lagi marah, itu dia sampai bawa tungkat besi, sebetulnya bukan tungkat, itu Alphard yang baru dibeli dihancurin. Apa itu kemarin saya peluk dia lama, saya ajak dia berdoa. Jadi satu hal yang saya mendapat hikmat, hati-hati, kita harus ada roh Tuhan di sini. Kalau tidak ada roh Tuhan, gampang sekali kena serangan. Dan dia orangnya baik kok. Makanya itu benar-benar kena serangan. Baik orangnya. Akhirnya kita berdoa, kita ajak dia terima. Saya bilang supaya kuat, terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan mau. Dia mau terima Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa satu lagi, anaknya yang mengaku. Saya tanya, kalau Cici anggapannya apa? Buddha katanya. Saya bilang mau enggak, ini papa terima Tuhan Yesus, Cici juga terima Tuhan Yesus, supaya berdoa untuk papanya ada kuasa. Dia bilang mau katanya. Hari itu dua teman saya terima Tuhan Yesus, anaknya juga mau terima Tuhan Yesus. Jadi pengalaman ini saya lihat hati-hati, dan juga kalau kita ada saudara, ada teman, apalagi kakak adik atau teman-teman, kita beritakan Injil. Kita jangan kayak tadi siapa pada dibilang tuh liwat gitu ya, masih muda udah liwat. Jadi kita cari kesempatan cepet-cepet kita supaya dia mengenal Tuhan. Dari saya mengucap syukur karena saya bilang Ci mengucap syukur ini karena penyakit. Papa terima Tuhan, Cici juga mau kenal Tuhan Yesus. Ya, ibu bilang. Jadi itulah jadi pentingnya kita ada penginjilan. Ya, di sini kita semua sudah belajar penginjilan, kita praktekkan penginjilannya supaya lebih banyak lagi orang bisa terjangkau, kita bisa layani. Itu aja saksian saya. Ada lagi? Lumayan panjang. Lumayan. Tadi sedikit katanya. Dipersingkat. Terlalu panjang. Begitu perhatian luar biasa. Dari saya sedikit kalau dengar pas David, kok gampang banget gitu bisa. Kok orang kayak ada magnetnya gitu. Yang ini bukan dolan dan bukan kepintaran. Tapi tadi ada kuasa roh Tuhan yang bekerja gitu ya. Sehingga orang yang mendengar juga senantiasa membuka hati gitu. Nah, itu sangat saya rindukan. Terlebih diri saya saat ini kemarin saya mengalami suatu gimana ya, pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ini Tuhan buka jalan saya itu supaya lebih semangat lagi, berpacu lagi, untuk terus belajar dan terus memeluk Tuhan Yesus. Mungkin ada sebagian yang
dari Lombok, Ahmad Junaidi, tadinya dari Islam, terus sekarang saya berdampingan dengan istri dan kedua putri saya yang masih Islam. Nah, mungkin kalau dulu saya bergebu-gebu banget gimana caranya supaya saya itu bisa bersama-sama gitu, seperti yang disaksikan oleh teman-teman yang lain, dilihat di YouTube juga kok orang gampang banget. Tapi di kesempatan ini Tuhan pakai ladang pada untuk saya itu istri dan kedua putri saya supaya benar-benar diproses di sana, benar-benar mempunyai suatu nilai yang luar biasa gitu. Sebelum saya keluar gitu, supaya benar-benar menjadi saksi Kristus. Yang kemarin tadinya saya rasa anak saya yang nomor satu ini akan hanya gitu, ternyata dia kemarin menjadi curang bahwa dalam kenyamanan yang saya lihat ada suatu hati yang baik yang dipendam oleh anak saya ini, sehingga saya juga sampai kaget, wah sepanjang ini dia menaruh kedendaman waktu saya lagi jatuh, waktu saya lagi ada cocok sama istri gitu ya, sehingga dia ternyata merekam itu Pak, direkam oleh anak saya, nah, itu disimpan di hatinya sehingga dia ada kepaikan itu sampai saat ini. Pikir saya udah nyaman-nyaman aja, ternyata enggak. Ya puji Tuhan, Tuhan pas melawan menjamah doa saya supaya kiranya apa yang harus saya lakukan, di mana letak kelemahan dan di mana yang hafal masih yang terselubung di Tuhan apa yang dilakukan. Di sana dikatakan ketika ayah masuk Kristen tanpa memberikan suatu penjelasan apa, saya sangat kecewa. Di dalam suara. Terus, tapi dengan berjalannya waktu saya melihat satu perubahan demi perubahan, sehingga apa yang menjadi kecewa saya sedikit saya sudah lagi mempelajari pribadi ayah sebagai ayah. Biarkan aja saya menjadi seorang Islam yang dimana ayah dulu beragama. Ada sempat hati yang agak wah kok begini. Tapi dengan ditulisnya kalimat itu, saya lebih memerlukan Tuhan, bahwa saya ini tidak bisa berbuat sesuatu untuk istri dan anak-anak. Saya sangat membutuhkan Tuhan di dalam hati supaya saya sekeluarga bisa menjadi penjala baik untuk keluarga saya di Lombok maupun di Jawa. Karena saya percaya Tuhan pilih saya karena ada maksud dan tujuannya, bukan semata-mata pilih saya langsung menempatkan saya di komunitas. Untuk ada di komunitas ini pun Tuhan sudah punya rencana, karena tanpa ada komunitas ini mungkin saya nggak bisa berdiri seperti ini terus ngomong seperti ini gitu, pasti yang nggak bisa bercerita lah kalau dulu. Tapi di sini saya di tempat dipelajari terus program gimana harusnya berkomunikasi dengan saudara-saudara yang masih berislam gitu ya. Jadi saya ditimpa. Itu suatu rencana Tuhan yang saya imani bahwa satu saat nanti pasti kami akan bersatu di dalam Kristus dan Tuhan akan melepas keluarga kami untuk keluar untuk menjadi saksi-saksi. Mungkin itu. Terima kasih atas support, doa, dukungan dan kekuatan yang senantiasa saya dengar di sini menjadi satu kesaksian yang kuat untuk pribadi kami khususnya. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan menerima firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kita kembali jika kita ada di rumah tangga, bahkan untuk pekerjaan kita, supaya firman ini menjadi pegangan hidup kita sebagai orang yang percaya. Rohmu yang hidup setelah ujian ini, mohon kesediaan Bapak untuk siapa? Rohmu yang hidup
Biar Roh Tuhan terus senantiasa bekerja dalam hati kita masing-masing untuk mendengar membuka firman. Terima kasih atas hari yang indah bagi kami Tuhan. Pimpin kami, berkati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi teman-teman semua. Apalagi yang telah bersaksi Tuhan untuk kemuliaan-Mu